Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Alhamdulillah, I am fine. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bikhair. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 6 hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku kelas 6, hai. Hari ini ketemu lagi ya dengan Ustazah Rifa dalam pelajaran PLH, Pendidikan Lingkungan Hidup. Di kelas 5 dulu sudah diajari kan PLH? Nah, hari ini kita baru pertama kali pelajaran PLH. Yuk kita mulai belajarnya. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang lingkungan sekitar dan kerusakan lingkungan. Anak-anak, adakah yang tahu apa arti dari lingkungan? Oke, lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia. Nah, lingkungan itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah biotik atau komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Sementara abiotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk yang tidak hidup atau benda mati. Contoh biotik adalah kata, bunga mawar, mikroorganisme ya atau yang makhluk hidup. Sementara contoh dari abiotik adalah tanah, batu, air, cahaya, bunyi, kelembapan dan lain-lainnya ya. Lapisan bumi kita terdiri menjadi 3 lapis ya anak-anak. Yang pertama adalah atmosfer, yang kedua adalah hidrosfer, yang ketiga adalah litosfer. Apa itu atmosfer? Tentunya kalian dulu sudah pernah mendengar ya istilah itu di kelas 5. Nah, atmosfer adalah lapisan udara yang membentang di atas bumi kita. Sementara hidrosfer adalah daerah bumi yang meliputi air. Contoh, laut, danau, sungai, air tanah. Sedangkan litosfer adalah daerah yang berupa tanah dan batuan dalam perut bumi kita. Anak-anak, bumi kita yang sekarang tentunya tidak sama ya dengan keadaan yang dulu ya. Tentunya saat ini kita sudah banyak melihat berbagai kerusakan yang ada di muka bumi ini. Nah, kerusakan lingkungan yang ada di muka bumi ini ada penyebabnya. Yang pertama disebabkan oleh faktor gejala alam. Yang kedua disebabkan oleh faktor kegiatan manusia. Nah, coba anak-anak, ini adalah contoh-contoh kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh gejala alam ya. Yang pertama adalah banjir. Coba lihat gambar di samping kiri ini ya. Banjir ini sering melanda ya di setiap tahunnya ya, bahkan apabila terjadi pada saat hujan yang turun deras ya. Nah, penyebab banjir itu sendiri adalah karena curah hujan yang tinggi. Samping itu juga letak daerah yang terlalu rendah. Dan berikutnya bisa juga diakibatkan oleh pasang naik air laut. Nah, banjir ini selain disebabkan oleh gejala alam, juga bisa disebabkan oleh karena faktor manusia. Seperti buang sampah sembarangan atau tidak pada tempat sampah. Nah, anak-anak coba lihat ini gambar apa?
Ya, betul. Gunung meletus. Gunung meletus adalah salah satu tanda kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam ya. Tanda-tanda gunung meletus adalah yang pertama, terjadinya kenaikan suhu di sekitar gunung api ya. Yang kedua, sungai dan mata air kering. Dan yang ketiga, tumbuhan di sekitar banyak yang layu. Yang keempat, hewan liar yang tinggal di gunung ini mulai bermigrasi, ya, turun dari gunung menuju ke tempat yang lebih aman. Yang kelima, sering terjadinya gempa vulkanik terutama di daerah yang ada di sekitar pegunungan tersebut. Anak-anak, ternyata gunung meletus itu memiliki dampak positif dan negatif loh. Apa sih dampak positif dan negatifnya? Dampak positifnya adalah bisa menyuburkan lahan pertanian. Yang kedua, bahan material vulkanik yang berupa pasir dan batu dari gunung api ini bisa digunakan sebagai bahan bangunan. Yang berikutnya, dapat ditemukan sumber air panas yang berguna untuk pariwisata ya. Berikutnya, dampak negatifnya adalah bisa menyebabkan pencemaran udara yang akhirnya bisa menimbulkan penyakit ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas. Yang kedua, pasir vulkanik dapat merusak rumah, jembatan, dan daerah pertanian. Berikutnya, hujan debu dari letusan gunung berapi ini dapat membatasi jarak pandang kita loh, sehingga mata kita terasa tidak bisa melihat keadaan di sekitar dengan jelas. Gejala alam yang ketiga yang bisa menyebabkan kerusakan bumi kita adalah gempa bumi. Coba lihat gambarnya ya anak-anak. Gempa bumi itu apa ya? Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba. Nah, seperangkat alat yang digunakan untuk mencatat gempa bumi disebut dengan seismograf. Sementara seismometer sendiri adalah sensor untuk merekam getaran gempa bumi ini sendiri. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi itu dibagi menjadi 3 ya anak-anak. Yang pertama adalah gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa yang diakibatkan oleh aktivitas gunung berapi. Yang kedua, gempa tektonik yang disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi. Dan yang ketiga adalah gempa runtuhan atau disebut terban. Gejala alam yang keempat adalah angin topan. Nah, angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam atau lebih yang terjadi di daerah beriklim tropis. Nah, coba lihat ya gambarnya anak-anak. Subhanallah, begitu dahsyatnya ya pusaran anginnya ya. Nah, tanda datangnya angin topan antara lain 1. Peningkatan suhu di sekitar yang cukup drastis. Yang kedua, binatang bergerak menjauhi laut. Dan yang ketiga, munculnya angin dengan kecepatan yang tinggi dan juga munculnya awan. Anak-anakku kelas 6 itu tadi ya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh gejala alam. Nah, berikutnya adalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Apa saja kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia itu? Yang pertama, pembuangan sampah sembarangan. Nah, ayo mulai sekarang tidak boleh buang sampah sembarangan ya. Yang kedua, asap pabrik dan kendaraan yang bisa menyebabkan polusi udara. Yang ketiga, pembakaran dan penebangan hutan yang ada di lingkungan kita. Dan yang keempat, pembuangan limbah ke sungai tanpa adanya proses. Dan yang berikutnya adalah terjadinya eutrofikasi. Apa sih eutrofikasi itu? Eutrofikasi adalah proses di mana suatu tumbuhan tumbuh dengan sangat cepat dibandingkan pertumbuhan yang normal.
Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham yang sudah Ustazah jelaskan tadi? Nah, kalau sudah paham, alhamdulillah ya. Pertemuan kita kali ini kita akhiri sampai di sini dulu ya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Untuk itu, Ustazah Rifa berpesan kepada kalian, don't forget to pray on time, don't forget read Holy Quran, don't forget obey your parents, don't forget study at heart, and be careful. Wassalamualaikum.